Kalau kita yang sudah talqin dzikir itu kalau mau memperdalam lagi olah batin kita, ya kalau ada yang mau aja sih sebenarnya, nggak mesti harus mengikuti. Tapi kalau mau, tapi juga akan membuat ruhaniyah kita menjadi lebih baik, yakni melakukan salah satu latihannya adalah puasa ngabeuti. Salah satunya gitu. Tahu ngabeuti? Kolbu itu kalau kita lagi ingat sama Allah, maka hawa nafsu menjadi rendah. Sebaliknya, kalau kita terlalu memperturutkan hawa nafsu, maka ingat sama Allahnya jadi rendah. Kata beliau pengarang Abah, wala tsalisa li hadainil amrayn, tidak ada pilihan ketiga setelah kedua pilihan ini. Fal yakhtar li nafsihi ma yahlu. Oleh karena itu hendaknya orang beriman memilih untuk mengosongkan jiwanya dari godaan syahwat. Riyadhah. Ya, Pak Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyimak apa yang dibacakan dalam manqobah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, yang barusan manqobah ke 39 dan 40. Wah, itu manqobah luar biasa itu, ya. Kalau menurut ukuran para pengamal tarekat itu adalah sebuah capaian, achievements daripada orang yang melakukan kegiatan nafak tilas orang-orang soleh, adalah capaian akhir dari seorang salik. Bagaimana tidak? Satu-satunya di puncaknya hanya beliau, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Satu-satunya di atas yang bahkan memproklamirkan dirinya menjadi tidak saja guru atas semua muridnya, juga merupakan guru atas semua manusia, bahkan guru atas semua malaikat, dan guru atas semua jin. Itu kan bukan orang sembarangan, Pak, ya? Betul nggak? Kita untuk menjadi guru dari anak kita aja susah, ya enggak? Kata kita, tong lu jangan ngerokok. Kitanya sambil ngerokok, bilang jangan ngerokok kan sambil ngerokok. Bisa digugu nggak? Bisa itu yang begitu? Enggak ya? Nggak bisa digugu dan bisa tiru kalau yang begitu, ya. Nah, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani itu seseorang yang luar biasa. Dari keluar biasaan yang beliau miliki itu semua karena Allah yang memberikan. Allah yang memberikan anugerahnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerahnya kepada orang yang dia pilih, al-akhyar, dari kata khayara, ya, adalah orang yang terpilih, maka kata Allah kun fayakun. Kata Allah ada, maka ada. Kata Allah Subhanahu wa taala boleh, ya boleh. Gitu. Jadi pengakuan apapun ketika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada orang yang dia pilih, fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala ridha. Begitu, Pak Bu. Tapi capaian seperti itu bukan hal yang bisa dilakukan seperti kita makan cabai. Gimana makan cabai? Sekali gigit langsung terasa pedas, instan, ya, betul nggak? Instan. Tidak, sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh peluh dan keringat. Uncek orang Sunda, kesang badag, kesang alus, ya, keringat halus dan keringat kasar itu harus dikeluarkan. Nah, ini
yang harus kita timbak dari beliau adalah bagaimana beliau mampu meraih capaian seperti itu. Saya hendak bersama-sama kita merenungi, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sikap yang sangat diajarkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah dalam menuntut ilmu adalah kesederhanaan. Ya, kesederhanaan. Karena kesederhanaan itulah kemudian dia tidak banyak dikenal oleh orang tadinya, tapi nanti hasil dari capaian kesederhanaan itu membuat orang lain menjadi kagum. Kita lihat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat gambar seperti ini, apa yang Anda lihat? Everyone equals. Semua orang sama. Maka antum gak akan bisa melihat mana yang bisa dilihat. Semuanya sama. Semuanya sama. Keseragaman. Kadang-kadang keseragaman itu bermanfaat, kadang-kadang tidak. Ya. Tapi kalau kita lihat yang ini, antum bisa ngelihat apa? Enak lihat yang kuning, enak lihat yang merah. Merah. Kadang-kadang yang tidak sama itu bisa mengalihkan perhatian kita. Betul nggak? Betul ya? Oke, kalau ngelihat ini, ya, sorry. Kalau ngelihat ini, bapak-bapak, gambar apa? Ya, titik. Kita kebanyakan melihatnya yang titik hitamnya. Yang putihnya kelihatan nggak? Yang putihnya kelihatan nggak? Kelihatan. Tapi kenapa kita lihatnya yang hitam? Gitu ya. Nah, bisa nggak kita ambil hikmah dari itu? Ternyata memang dalam kehidupan kita keseharian seringkali kita melihat sesuatu yang bedanya dari orang lain daripada samanya. Gitu ya. Saya tidak mengajarkan apa sih? Enggak sih, enggak ngajarin apa-apa. Cuma bilang bahwa kesederhanaan dari sesuatu itu sungguh luar biasa, ya. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah untuk mencapai seperti yang kita simak dalam manqobah Tuan Syekh tadi, banyak orang akan bingung, banyak orang akan ini nggak masuk akal, ini nggak rasional, gitu ya. Gimana enggak? Orang semua muridnya itu tercatat, gitu ya, dari dulu sampai dengan sekarang. Mudah-mudahan kita dijadikan salah satu muridnya yang ada dalam catatan beliau. Amin. Ya. Panjang sekali daftar namanya itu. Ya. Jangan dibayangin ditulis di kertas yang model zaman dulu. Kalau sekarang udah ada handphone, udah tergantikan gitu ya. Kayak handphone sekarang ini bisa mengambil, bisa merekam banyak memori ya, banyak file, banyak data, sehingga bisa jadi daftarnya itu sudah ada di dalam handphone beliau, bukan begitu ya. Zaman sekarang baru terjawab. Nah, saya mau mengajak teman-teman, mungkin di dalam kitab Manqobah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang sering kita baca dan kita pegang hari ini tidak ada, tapi saya baca dan saya muat sama dalam kajian materi ini. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sempat dihadang oleh Nabi Khidir, dilarang masuk Baghdad hingga 7 tahun. Dulu Baghdad tidak seperti sekarang. Baghdad itu kota benteng ya, kota benteng. Apa bahasa Inggrisnya kota benteng? Ya, pokoknya gitu deh.
Ya, jadi kota itu dikelilingi oleh benteng, sehingga ketika orang mau masuk kota itu dihadang oleh orang lain untuk bisa masuk kalau dia tidak punya passwordnya, ya, tidak punya PIN. Kalau zaman sekarang mungkin kalau nggak ada visanya nggak bisa masuk, gitu. Sama kayak kasus Haji Furoda kemarin, ya, karena nggak ada visanya maka nggak bisa masuk Mekah, gitu. Nah, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani muda, ya, dikisahkan terjadi di kisaran tahun 488 Hijriah ketika umur Syekh Abdul Qadir Jailani mencapai 18 tahun di masa dinasti Abbasiyah. Suatu kisah yang menceritakan kejadian Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah yang sangat misterius keberadaannya, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Penghadangan dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam kepada Syekh Abdul Qadir muda ini ketika beliau akan memasuki kota Baghdad, ya. Kita lihat. Dalam penghadangan tersebut Nabi Khidir berkata kepadanya, "Aku tidak akan mengizinkan kamu memasuki kota Baghdad sampai 7 tahun yang akan datang." Oleh sebab inilah Syekh Abdul Qadir tinggal di pinggiran sungai Tigris hingga 7 tahun lamanya. Ya, sungai Tigris itu sungai sangat terkenal di Irak, di Baghdad. Beliau hanya makan dedaunan dari jenis daun yang boleh dimakan, sampai-sampai leher beliau sempat berubah warnanya menjadi hijau. Tuh cara belajar beliau. Entah dikondisikan, terpaksa, atau memang sedang latihan, gitu. Ya, kita bisa nggak kira-kira makan dedaunan saja? 40 hari khalwat kemarin dicobakan kepada 25 orang, bukan dedaunan, udah ada oatmealnya, ya, udah ada oatmealnya. Segitupun masih sulit menerimanya, sampai ada yang sakit. Angkatan terakhir tahun 2020 ada lulusannya. Kayaknya tadi ada ngeliat deh, saya ada di belakang orangnya deh. Hah? Hah? Iya. Tadi bukannya ada. Sigit. Ya, udah pulang dia. Ya. Itu sampai sakit, Pak. Dicoba dengan oatmeal 40 hari. Ya. Sakitnya lama lagi, ya Git, bener sakit Git. Ketika 40 hari khalwat, luar biasa. Ini Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani hanya makan dedaunan saja sampai beliau lehernya berwarna hijau. Beliau menjalani hal ini hingga satu malam beliau mendengar suara tanpa rupa tertuju kepadanya yang mengatakan, "Wahai Abdul Qadir, masuklah kota Baghdad sekarang." Itu luar biasa, ya. Jadi kalau orang bertarekat zaman dulu tuh, Pak, susah kita masuknya. Saya ingat dulu, saya bawa rombongan keluarga saya, ya, talqin di Pondok Pesantren Suryalaya. Ketika itu yang standby di sana almarhum Bapak Nasution. Nama panjangnya Pak Ustadz Andika? Abdul Salam Nasution, almarhum. Orang Medan tapi lama tinggal di Bandung. Maka bahasanya bahasa Sunda. Segitupun bahasa Sunda tapi galak beliau. Ya, galak. Jadi orang yang datang untuk talqin zikir itu ditanya dulu sama beliau, "Arek naon maneh ka dieu?" gitu. Dibacanya ditanyanya dengan pedas begitu kan. Ditanya dengan pedas, "Mau ngapain lu?" gitu kan. Nah, segitu masih belum terlalu killer lah istilahnya begitu. Kalau zaman Abah Sepuh, Pak, antum sebelum masuk TKN, sebelum talqin zikir itu harus puasa dulu 40 hari. Selain puasa 40 hari, antum harus mandi tobat dulu 40 hari. Satu malam itu mandi tobatnya 1 kali nyemplung, 40 kali nyemplung. 40 kali mandi. Kalau zaman dulu kan mandinya di wahangan langsung, ya kan? Nah itu susah, Pak. Kalau zaman sekarang kita ikut aja kursus tasawuf. Ikut kursus tasawuf langsung dapat talqin zikir, gampang banget itu.
Ya, gampang banget. Kalau zaman sekarang, zaman dulu susah untuk bisa masuk ber-TKN itu. Harus dibuktikan dulu kesungguhannya gitu. Memang mestinya orang, bukan mestinya ya, biasanya gitu ya, kalau orang yang susah dapatnya, kerja keras untuk mendapatkannya, melepaskannya mudah apa enggak? Susah juga untuk melepaskannya gitu. Dan sekarang mudah mendapatkannya, kemudian mudah juga melepaskannya. Ya, dibuktikan orang banyak talqin dzikir, ratusan orang setiap talqin dzikir datang ke TKN Center tiap hari minggu kedua. Tapi yang loyal, yang dia istiqomah, mungkin dari 10 orang 1 orang, begitu. Nah, termasuk antum semua nih. Al-akhyar, ya, orang-orang yang terpilih, insya Allah, ya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala memilih tiap-tiap orang, gitu kan, memilih. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi susah ya, riadohnya tuh susah. Kalau kita yang sudah talqin dzikir itu kalau mau memperdalam lagi olah batin kita, ya kalau ada yang mau aja sih, sebenarnya nggak mesti harus mengikuti, tapi kalau mau, tapi juga akan membuat ruhaniyah kita menjadi lebih baik, yakni melakukan salah satu latihannya adalah puasa ngabeuti, salah satunya gitu. Tahu ngabeuti? Tanpa makan nasi, itu tanpa makan nasi, tanpa makan buah-buahan, daging-dagingan, ya, tanpa makan daging-dagingan, ya, sesuatu yang dulunya mengandung nyawa, gitu ya. Kalau makan telur sih masih boleh, gitu. Maka itu kemarin diterapkan tuh kepada ikhwan TKN yang ikut 40 hari, dicobain gitu ke 40 hari orang itu. Gimana rasanya 40 hari nggak makan nasi, sama nggak makan daging-dagingan, ya. Kemarin makan nasi nggak sih? Tetap makan nasi malamnya ya? Tapi nggak ada rasa ya? Nah, segitu masih setengahnya lah gitu, diterapkan setengahnya, nggak full, ya, nggak full. Nah ini Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani makannya hanya dedaunan saja Pak Bu, vegetarian ya, vegetarian. Emang enak sih ke badan ya, makan dedaunan aja ya. Makanya ibu-ibu ada yang praktek makan salad tiap pagi, wis keren. Salad, padahal malah lalap, ya, gado-gado. Nah, baru setelah mendengar suara yang memerintahkannya itu, Syekh Abdul Qadir pun memasuki kota Baghdad. Waktu itu adalah malam hari yang teramat dingin dan juga hujan, sehingga Syekh Abdul Qadir pun melakukan kakinya mendekati sebuah zawiyah atau pondokan sufi. Zawiyah atau pondokan sufi ini diasuh oleh Syekh Hamad bin Muslim Ad-Dabbas. Namun ternyata beliau malah menyerukan kepada murid-muridnya, kuncilah pintu zawiyah, tapi aturlah cahaya lampu tetap mengarah ke arah luar. Sementara Syekh Abdul Qadir Muda hanya duduk di samping pintu zawiyah tersebut. Sejenak waktu berlalu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasa kantuk yang berat kepadanya hingga beliau merasa sangat ngantuk dan tertidur. Udah masuk kota Baghdad, harusnya masuk ke zawiyahnya Syekh Hamad bin Muslim Ad-Dabbas atau Ad-Dabbas, tapi tetap nggak dibukakan pintunya. Ini ujian juga Pak. Ujian bahwa orang itu mau belajar benar-benar diteliti, benar-benar diuji, benar-benar di fit and proper test, sungguh-sungguh apa bohongan nih pengen belajarnya, itu sampai segitunya tuh, ya. Syekh Hamad bin Muslim Ad-Dabbas dibiarkan Tuan Syekh Abdul Qadir Muda terduduk di pintu zawiyahnya. Tidak berselang lama beliau terbangun dan mendapati dirinya mengalami hadas besar.
Maka beliau lalu melaksanakan bersuci mandi besar dari hadasnya itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasa kantuk lagi kepada beliau hingga pun beliau tertidur dan tidak lama terbangun. Ia pun mengalami mimpi basah lagi, hadas besar lagi seperti sebelumnya. Kejadian ini terjadi berulang-ulang kali kepada beliau hingga 17 kali, dan beliau pun melaksanakan bersuci mandi besar hingga 17 kali di setiap kali mendapati hadas besar pada dirinya. Akhirnya saat pagi tiba, pintu Zawiyah pun dibuka dan Syekh Abdul Qadir Jilani melangkah masuk ke dalam. Ya, saya tandai ini. Apa hikmahnya? Satu, hikmahnya adalah bahwa ini adalah salah satu cara untuk membersihkan ruhaniyah beliau. Berkali-kali mandi wajib, berkali-kali mandi junub, gitu. Ya, kalau sampai kepada pangersa abah sepuh itu tadi amaliyah 40 kali mandi dalam satu malam. Pernah dengar? Pernah meraktekin? Dengar aja baru sekarang, apalagi meraktekin gitu. Ya, yang ada ngegigil kita. Ngegigil bahasa Jawanya apa? Bediding. Kayak sekarang nih, suhunya lagi suhu yang membuat kita menggigil. Tiap malam dingin, besok pagi dingin lagi, makin dingin gitu. Namanya bediding. Bediding. Saya baru dengar tuh kata bediding. Dan saya konfirmasi ke istri saya, apaan sih bediding? Yaitu menggigil. Ya, menggigil. Nah itu tadi ya, membuat kita menjadi terlemahkan. Orang kena narkoba, ketika dia dikasihkan air, dia akan menggigil, dia akan mendiding. Saya ingat tahun 2006, mungkin Ustaz Andika belum ikutan. Jadi kami ditempatkan di karantina di Salabintana, dekat Gadog, dekat pesantren Az-Zainiyah. Latihan malam tuh senam pernapasan, dingin banget ya, suatu di Gadog, apa namanya? Nagrog ya, Nagrog gitu, dingin banget itu. Tapi kita harus latihan pernapasan di situ, harus ngambil jurus 10 jurus. Itu turun hujan. Nah para pesertanya itu kan kita lagi ngebina tukang parkir, lagi ngebina anak-anak jalanan gitu. Di antara anak-anak jalanan itu ada yang kena narkoba, bapak dan ibu. Nah ketika hujan turun, mereka langsung berlarian dan langsung menggigil gitu. Kalau orang kena narkoba, kena air itu luar biasa itu. Makanya terapinya orang yang kena narkoba di Pondok Pesantren Suryalaya di Inabah khususnya itu dengan cara dimandikan. Salah satu cara terapinya itu. Jadi membuat kemurnian ruhaniyah dia. Gitu. Jadi mandi berkali-kali dalam satu malam itu membuat kita menjadi termurnikan. Itu salah satu riadohnya, salah satu latihannya. Tapi oleh pangarsa abah sepuh enggak langsung diterapkan 40 kali 40 kali mandi dalam satu malam. Beliau rendahkan kadarnya. Ya, tiap malam jam 2. Itu ya. Itu direndahkan kadarnya itu. Ya. Segitupun kita masih MALAS gitu. Ya, masih males. Yang kemarin doang 40 hari kholwat semangat gitu. Setelah 40 hari matetet lagi cahayanya gara-gara nggak riadoh lagi. Gitu ya. Jadi ini yang saya tandai ini salah satunya adalah dalam rangka tadi memurnikan kondisi tubuh kita, mensucikan kondisi tubuh kita. Kemudian Syekh Ahmad Dabbas sang pengasuh Zawiyah pun melangkah maju menyambut beliau, memeluk beliau dengan pelukan yang lembut dan hangat. Air mata menetes di pipi Syekh Ahmad Dabbas sembari berkata, "Oh anakku Abdul Qadir, hari ini adalah tanggung jawab kami di sini. Akan tetapi di masa yang akan datang adalah giliranmu untuk bertanggung jawab di Zawiyah ini. Maka nanti jika kamu telah memegangnya, bimbinglah si tua yang rambutnya sudah memutih ini." Beliau cara memandang dengan penuh kedalaman,
bahwa nanti sebenarnya yang akan memimpin zawiyah ini adalah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang latihannya sudah sangat luar biasa seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu model latihan yang beliau lakukan adalah kesederhanaan dalam bersikap. Sederhana makannya, sederhana berpakaiannya, sederhana dalam keilmuannya. Beliau tidak dianggap orang yang berilmu ketika itu, tetapi ketika sudah mulai waktunya tiba, saatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kepada beliau untuk berkhutbah, maka orang-orang di sekelilingnya terkesima, orang-orang di sekelilingnya menjadi takjub. Dan itu ada di Manqobah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, begitu. Guru kita bagaimana, Pak? Sama sederhananya dengan beliau. Tuan Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin, begitu sederhana beliau. Beliau tidak menunjukkan sikap kealiman dengan pakaian-pakaian yang dilihat atau terlihat dari luar. Lihat cara berpakaian beliau di gambar ini, sangat sederhana. Tidak menampakkan beliau seorang alim, sama dengan orang lain, dan tidak perlu menggunakan seragam-seragam model-model yang lain-lain. Kesederhanaan beliau, ya, pengersa Abah Anom, ya, Masya Allah. Nah, ini yang harus kita teladani, ya, Bapak Ibu. Saya teringat hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah. An Aisyah qalat kana dija'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adaman hasyuhu lifun. Tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kulit yang berisi serabut. Muttafaqun alaih. Kita tidur kalau enggak pakai kasur tebal bisa enggak? Ya. Sekarang ini banyak orang termanjakan oleh kemewahan, ya, belum bisa tidur kalau tidak tidur di atas kasur yang tebal, ya, Masya Allah. Ini jadi mudah-mudahan kita bisa meniru kesederhanaan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kalau menampilkan hadis-hadis yang lain, tertamparnya kita akan lebih parah lagi, Pak. Gitu ya. Tertamparnya kita akan lebih parah lagi. Mau saya tunjukkan satu hadis lagi? Tertampar enggak nanti ini? Saya khawatir tertampar semua ini hadisnya ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sayakunu rijal min ummati ya'kuluna alwan at-ta'am. Akan datang menimpa umatku banyak orang yang makan berbagai macam makanan dengan cara berlebihan. Wa yashrabuna alwan asy-syarab, mereka juga minum dengan segala macam minuman. Wa yalbasuna alwan al-libas, juga berpakaian dengan pakaian yang berlebihan. Wa yasadaquna fil kalam, mereka juga adalah yang paling buruk. Faulaika syiraru ummati, mereka itu adalah orang yang paling buruk dari umatku. Tertamparkah kita dengan hadis ini? Banyak tertamparnya, Pak. Kita beli pakaian banyak, makan banyak, ya, ngomong terlalu banyak. Tapi kalau kita barengin dengan zikir, insya Allah yang paling penting, iya, kita nggak bisa hindari itu, Pak Bu, zaman sekarang, ya, nggak bisa kita hindari. Apalagi kalau yang megang TikTok, ya nggak, live streaming jam 12.00, woi diskonnya, kalau nggak beli hari ini diskonnya saya tutup 5 menit lagi. Langsung beli, pas ada duit lagi kan, langsung beli, ya, Masya Allah. Oke. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah praktek-praktek yang bisa dilakukan oleh kita semua, ya,
Kalau kita mencontoh praktek-praktek yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa Bapak dan Ibu. Susah, ya, susah sekali. Nah, makanya guru kita mengajarkan untuk kita terus bermujahadah, ya. Dalam kitab Miftahus Sudur pasal 5, fasara fi masrakin wa'arifa in ardo nafsahu fi syahwatiha faqad agdoba rabbah wa in arda rabbahu faqad agdoba nafsa wala thalisa li hadainil amroin fal yakhtar li nafsihi ma yakhlu. Jika ia mampu menahannya, maka ia pada jalan suluk, jalan spiritual. Dan orang beriman akan mengetahui bahwa bila ia membuat nafsnya senang dengan syahwatnya, sungguh ia telah membuat Allah murka. Ya, tadi itu terlalu banyak makan, terlalu banyak minum, terlalu banyak ngomong, artinya kita sedang memperturutkan hawa nafsu. Ya. Wa in adar rabbah faqad aqdaba nafsah, dan bila ia membuat Tuhannya ridho, maka ia telah membuat nafsnya marah. Itu. Jadi sederhana sih sebenarnya Bapak dan Ibu, ya. Semuanya ada di pusat kesadaran kita, yakni kolbu. Kolbu sesuai dengan namanya, kolaba, bulak-balik. Nah, kolbu itu kalau kita lagi ingat sama Allah, maka hawa nafsu menjadi rendah. Sebaliknya, kalau kita terlalu memperturutkan hawa nafsu, maka ingat sama Allahnya jadi rendah. Kata beliau pengarang Abah, wala tsalisa li hadainil amroin, tidak ada pilihan ketiga setelah kedua pilihan ini, fal yakhtar li nafsihi ma yahlu. Oleh karena itu hendaknya orang beriman memilih untuk mengosongkan jiwanya dari godaan syahwat, riyadhah. Ya paling enggak, nah besok pas 9 dan 10 Muharram, Tasu'a dan Asyura, ya silakan kita berpuasa bareng-bareng puasanya. Kalau puasanya bareng-bareng enakan, nggak ada yang ngalangin. Tapi kalau puasanya kayak puasa Nabi Daud, hari ini puasa besok enggak, besok puasa lagi besoknya lagi enggak, kan teman-teman kita makannya lagi pada hari-harinya lagi hari-hari berbuka, lagi hari-hari makan, kan begitu ya. Nah, baik. Banyak sih yang harus kita lakukan dalam rangka untuk bisa mencapai seperti apa yang dilakukan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallah. Tapi saya ya kalau harapan itu nggak pernah akan putus ya. Oke. Tapi kalau dibandingkan langit dan bumi, kayaknya kita ada di bumi yang paling bawah. Ya. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sudah muntahi, sudah sampai gitu ya. Kita masih di tahapan di sini terus ya. Tapi jangan berputus asa, jangan berputus harapan. Tetaplah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan ini merupakan jalan titian kita menuju bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.